Okay, yeah. Good morning and welcome to our third session, and we are in our second lesson atau second subject about process and problem in translation. Before we talk about our new subject, I just want to review our last materials about your understanding in translation, in definition of translation. And actually, I sent briefly to your account about your understanding of translation definition. So mungkin kalau nanti ada yang belum, katakanlah belum jelas apa catatan saya, nanti bisa kita lanjut chat di situ ya. Tapi sebelum ke situ, saya akan review sebentar about the definition of translation. Saya kesulitan iya kesulitan makanya nggak susah. This one. Yes. Wow. Yeah, today we will talk about our new subject, and we will talk about process and translation and also problem in translation. But before we talk about this new subject, I just want to remind you about the translation definition. Kemarin beberapa sudah memberikan definisi terjemahan menurut pemahaman kita di minggu yang lalu. Nah, ini saya recall kembali. Jadi kalau kemarin ada beberapa catatan saya, beberapa dari Anda memasukkan dari sisi linguistik saja. Jadi kalau dalam terjemahan bukan hanya dari sisi linguistik, tetapi ada sisi hal yang di luar linguistik. Kemudian kemarin ada yang mencoba untuk membedakan translation dan juga interpreting. Good. Jadi bedanya kalau translation itu written, sedangkan kalau translating itu oral, gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan kalau tadi ada language aspect and dalam tanda petik other language aspect. Nah, yang dimaksud dengan other language aspect itu adalah konteks dan culture-nya. Jadi di sini yang disebut dengan translation ini kalau dengan bahasa saya adalah process of transferring meaning in written text from source language to written text in target language as a product of translating process by using the equivalent materials in language unit based on the situation and cultural context. Jadi itu yang dimaksud dengan translation. Nah, sekarang saya akan berbicara mengenai yang lesson 2 ini mengenai process and problem in translation. Jadi nanti tujuan kita untuk pembahasan process and translation problem adalah understanding the process and also its problem in order to minimize error or mistake in translating text. Jadi kita nanti tahu proses itu apa, problem yang di situ apa, kemudian sebagai seorang translator nanti kita minimize itu bagaimana. Oke. Ada dua teori yang ingin saya berikan ke Anda mengenai translation process. The first one is theory by Naida, kemudian nanti the second one is theory by Larsen. Saya akan membahas yang praktikal saja, tidak terlalu detail teorinya. Nanti detail bisa dibaca di dalam bukunya ya.
Sekarang kita lihat about translation process by NIDA. NIDA menyebutkannya sebagai translating system. Kemudian NIDA menyebutkan bahwa before we start our translation process, we have to set up a rules. Rules itu maksudnya apa? Bahwa we have to prepare our understanding about rule in source language to target language. Jadi karena ada dua hal yang kita perhatikan dalam terjemahan, ada source language dan target language, maka kita harus mastering di dalam source language dan target language rules-nya. Gitu. Kemudian translation process di dalam teori NIDA dia menyebut sebagai translation procedure terdiri dari 3 hal menurut NIDA, yaitu ada yang disebut dengan analysis, kemudian transfer of meaning, dan reconstruction. Dia memberikan contoh sebuah bagan yang dimaksud dengan translation process itu seperti itu. A itu adalah source language-nya, jadi tag yang akan kita terjemahkan. Kemudian B adalah receptor language atau yang kemarin kita sebut dengan target language. Kemudian di dalamnya nanti ada product of translation, jadi disebutkan sebagai translation-nya. Kemudian yang pertama dilakukan adalah we have to analyze our text. Ya. Kemudian yang disebut dengan analisis itu apa, nanti kita bahas berikutnya. Kemudian analisis itu berada in the mind of translator, jadi berada di dalam tanda petik konsep pemikirannya seorang translator. Di dalam konsep itulah terjadi proses of transferring meaning. Kemudian setelah ada proses transferring meaning, maka seorang translator harus menuliskan kembali ke dalam receptor language atau yang disebut dengan reconstruction. Reconstruction based on the language rule of target language. Kita lihat satu persatu. Yang disebut dengan analisis adalah analyzing the surface structure in terms of the grammatical relationship in order to get the meaning of word and the combination of word. Atau di sini bisa juga disebut sebagai meaning in language yang A adalah source language. Saya bahas satu persatu. Yang disebut dengan surface structure itu apa? Surface structure itu adalah teks yang kita baca, ya. Jadi apabila kita membaca sebuah buku, ada banyak tulisannya, kemudian tulisan itulah yang disebut dengan surface structure. Kemudian misalnya kita baca ada kalimat misalnya I am student of STB Alia Yogyakarta. Jadi yang disebut dengan surface structure adalah tulisan itu. Maulana, jadi ya misalnya Maulana is student of STB Alia Yogyakarta, maka kalimat Maulana is student of atau is one of student of STBA. Kemudian di surface structure itu nanti kita lihat subjeknya siapa, oh Maulana, misalnya begitu. Kemudian verbnya apa, oh is. Nah, itu yang disebut dengan surface structure. Kemudian meaningnya apa? Makna dari kalimat Maulana is one of STB Alia student, itu meaningnya apa? Oh, giving the information bahwa Maulana adalah satu dari mahasiswa STBA. Nah, nanti makna dari Maulana adalah satu dari mahasiswa STBA, itulah yang akan kita tuliskan dalam bahasa Indonesia. Tidak harus selalu mengatakan Maulana adalah satu dari mahasiswa STBA, tidak, karena itu berarti kita nanti terjemahannya disebut dengan word for word. Jadi Maulana subjek, isnya verb, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita lihat di struktur bahasa Indonesia, oh ternyata adalah boleh dihilangkan. Jadi nanti kalimatnya bisa menjadi Maulana mahasiswa STB Alia. Gitu. Nah, proses yang ada tadi bahwa oh subjeknya Maulana, kemudian verbnya adalah is, nah itu terjadi di dalam pemikiran atau otaknya penerjemah. Pada saat dia nanti menuliskan dalam bentuk Maulana adalah mahasiswa STBA, itu sudah masuk di dalam konteks yang disebut dengan transferring meaning. Kemudian di dalam analisis tadi ada kata meaning. Nah, pada saat we have to get the meaning of word atau combination of word, itu not only based on the register itu makna di dalam kamusnya, tetapi banyak hal yang nanti mempengaruhi makna. Jadi at least ada 4 aspek yang mempengaruhi makna. Yang pertama adalah tekstualnya. Tekstual itu kalimatnya tadi ya, kalau dalam bahasa Inggris apakah dia itu present, apakah dia past tense, dan lain sebagainya, itu masuk di dalam tekstual. Kemudian register itu adalah makna harfiah, atau kalau mungkin teman-teman
mengenal dengan namanya makna denotatif, gitu ya. Misalnya kalau saya bicara mengenai kursi, maka register kita adalah sebuah kayak benda, kemudian biasa dipakai duduk, nah itu yang disebut dengan register. Kemudian culture itu adalah sesuatu hal yang melingkupi di dalam konteks sebuah penggunaan kata. Jadi apakah ada makna khusus di dalam penggunaannya menurut culture tertentu, misalnya meaning kata apa ya, misalnya meaning kata yang berhubungan dengan culture itu misalnya nasi, ya nasi di dalam bahasa Jawa atau beras dalam bahasa Jawa itu mempunyai banyak sebutan. Jadi mungkin kalau yang dari Jawa mungkin tahu ya. Jadi ada beras, kemudian ada menir, menir itu beras yang kecil-kecil. Setelah diolah nanti maknanya bisa ada nasi, ada bubur, kemudian ada lontong. Nah itu apa namanya makna kata yang berhubungan dengan culture penggunaannya. Kemudian situational context adalah makna sebuah kata yang berpengaruh karena penggunaan dari kata itu berdasarkan konteksnya. Nanti saya berikan contoh. Nah, dari satu persatu ini dari 4 hal yang mempengaruhi makna, maka nanti kita akan mengenal beberapa definisi mengenai makna. Pertama yang disebut dengan lexical meaning. What is lexical meaning? Lexical meaning adalah meaning of language unit as a symbol, event, action, etc. and so on, out of context, jadi di luar konteks. Maknanya adalah makna dictionary, atau yang itu dictionary meaning ya, maaf ya, saya typo. Jadi dictionary meaning seperti yang tadi saya sebutkan adalah makna denotatifnya. Contohnya, kalau misalnya ada bahasa Inggris itu bad, maka nanti dalam bahasa Indonesia kita akan mendapatkan banyak makna. Ada jahat, ada buruk, ada jelek, gitu ya. Nah, bagaimana penggunaan, kapan kita menggunakan jahat, buruk, jelek, susah, dan tidak enak, itu nanti tergantung dari kalimatnya. Kalau kalimat berarti tergantung dari konteksnya. Yes, good. Oke, kemudian yang kedua, grammatical meaning. Yang disebut dengan grammatical meaning adalah meaning of language unit due to the relation of the other language unit. Jadi kalau misalnya kata look itu mungkin akan berbeda kalau nanti kita gabungkan dengan look for, ya. Kemudian looking for, misalnya begitu, itu akan maknanya berbeda karena ada hubungan antara look dengan for. Kemudian misalnya kalau dalam phrase, kalau kalimat I'm student akan berbeda dengan I was student. Nah, itu maksud di dalam makna gramatikalnya. Saya berikan contoh, misalnya ini ada kalimat I can fly dengan they kick the can hard. Jadi kita ingin tahu makna apa di situ? Enggak, yang ingin kita tahu makna apa berdasarkan gramatikalnya adalah makna kata can, ya kan? Can yang pertama berbeda dengan pada kalimat yang kedua, right? Can yang pertama menjadi modal, can yang kedua adalah noun. Nah, itu juga masuk di dalam makna gramatikal. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan bicara mengenai contextual atau situational meaning. Apa yang disebut dengan makna ini adalah makna dari sebuah utterance. Utterance itu adalah kalimat yang masuk di dalam konteks. Jadi kalau saya mengatakan saya guru, itu kalimatnya, kalau kalimat itu tidak masuk dalam konteks, maka itu hanya sentence. Tapi kalau saya mengatakan di dalam perkuliahan seperti ini, kemudian misalnya, oke, kelas, saya di sini I'm your teacher. Nah, I'm your teacher yang saya sebutkan beda dengan saya guru yang tadi. Karena yang I'm teacher di sini masuk di dalam utterance, karena saya gunakan dalam konteks situational adalah in our class. Itu yang disebut dengan contextual dan situational meaning. Contohnya lagi misalnya begini. Kalau kita menggunakan good morning itu kan sampai jam 12 ya. Gitu ya. Misalnya pada jam 8 saya menyebutkan kata good morning, nanti jam 11 saya menggunakan good morning. Nah, dalam bahasa Indonesia bisa jadi penggunaannya berbeda. Bukan menggunakan selamat pagi, karena tergantung dari konteksnya. Bisa jadi menggunakan selamat siang. Karena apa misalnya? Karena saya janjian misalnya, kita janji nanti ya jam 9 misalnya. Kemudian ternyata Anda datang jam 11.
Kemudian saya menjawab, hey, good morning Maulana. Gitu. Nah, di situ saya bukan nanti kita terjemahkan bukan selamat pagi Maulana, tetapi hai Maulana, you are so late, maksud kalimat saya itu gitu. Nah, itulah yang disebut dengan contextual meaning. Kemudian contoh berikutnya, I really hate you. Kalau kalimat ini hanya sebagai sentence, maka kita terjemahkan jadi aku betul-betul membencimu. Tapi kalau masuk di dalam konteks situasional, misalnya Anda ucapkan ini ke pacar Anda, kemudian pacar Anda sebelumnya, kalau sekarang ini kan lagi intinya di prank ya, kemudian di prank, kemudian ternyata pas dikasih surprise sesuatu yang menyenangkan pacar Anda. Kemudian pacar kalian, pacar Anda menyebutkan, I really hate you. Ya, jadi kalimat itu nanti tidak kita terjemahkan sebagai aku betul-betul membencimu, tapi mungkin nanti kita terjemahkan sebagai oh, I really love you. Jadi maknanya adalah makna kontekstualnya adalah aku sangat menyukaimu atau aku sangat mencintaimu. Thank you ya, misalnya gitu. Nah, itu berdasarkan makna kontekstual atau situasional. Kemudian berikutnya yang disebut dengan social cultural meaning adalah word or expression meaning related with social and cultural situation of speaker. Misalnya, saya orang Jawa, kemudian pada saat saya berbicara mungkin banyak istilah-istilah bahasa Jawa yang tidak saya terjemahkan karena itu berhubungan dengan socio-culturalnya saya. Contohnya, saya ingin bercerita mengenai itu tidak stand. Tidak stand bagi yang orang Jawa mungkin tahu bahwa ini adalah salah satu step dari sebuah upacara untuk anak yang baru berjalan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi turun tanah. Kalau kita terjemahkan hanya literally turun tanah dalam bahasa Inggris kan tidak mungkin. Karena makna dari tidak stand bukan turun tanah atau belajar menginjak tanah, bukan. Nah, makna tidak stand itulah yang harus kita cari sebetulnya apa, dan itulah yang harus kita transfer di dalam bahasa yang lain. Contoh berikutnya adalah kata prosesi. Prosesi upacara, karena kita di Indonesia itu kita budayanya sangat kuat. Misalnya kita ingin berbicara mengenai sebuah upacara adat, kemudian di dalam bahasa Indonesia sangat umum sekali kita menggunakan kata prosesi upacara berlangsung selama 3 jam misalnya. So we cannot directly transfer atau translate the word prosesi itself ke dalam kata procession dalam bahasa Inggris, nggak bisa. Nanti silakan dicek arti makna dari kata procession dalam bahasa Inggris itu apa. Nanti totally different dengan makna prosesi di dalam makna kata bahasa Indonesia prosesi upacara. Gitu. Nah, itulah beberapa kalau boleh saya katakan meaning yang harus kita perhatikan pada saat kita menerjemahkan. Jadi tidak selalu bahwa kata itu harus kita terjemahkan berdasarkan kamus, tetapi banyak hal yang kita lihat, yaitu gramatikalnya, social culture-nya, dan kontekstual atau situasionalnya. Oke, kemudian the second step of Nairia's theory adalah transfer. Transfer itu apa? Transfer adalah the analyzed material is transferred in the mind of the translator from language A to B. Seperti yang tadi saya sebutkan, jadi proses kita memahami makna tadi, oh makna ini dipengaruhi oleh kontekstualnya, sehingga maknanya adalah ini. Oh kata ini digunakan dalam konteks culture, maka kita mengambil makna ini. Itu terjadi dalam mind kita, di dalam pemikiran kita. Terjadi di dalam pemikiran kita, kenapa? Karena kita master, kita sudah tahu aturan gramatikal dari source language ke dalam bahasa yang kita tahu. Proses yang ada di our mind tadi itulah yang nanti berikutnya harus kita tuliskan ke dalam step ketiga yang disebut dengan restructuring. Restructuring adalah the transferred material is restructured in order to make the final message fully acceptable in receptor language. Jadi setelah kita olah maknanya, seperti tadi misalnya saya ambil contoh yang pertama, yang kalimat Maulana is one of STB alias student, maka nanti dalam bahasa Indonesia susunannya akan menjadi Maulana mahasiswa STBA. Yang saya hilangkan di situ ada is yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia harusnya adalah. Tapi
adalah sebagai predikat dalam bahasa Indonesia bisa kita hilangkan atau kita resapkan. Dalam bahasa Indonesia istilahnya dilesapkan. Maka noun dalam bahasa Indonesia bisa berfungsi sebagai predikat atau verba. Maka mahasiswa berfungsi sebagai verba di situ. Gitu. Nah, karena itu sudah fully acceptable dalam bahasa Indonesia, maka terjemahannya yang akhir finalnya menjadi Maulana, mahasiswa, STPA, ya. Gitu ya. Oke, itu berdasarkan Naida teori. Sekarang kita lihat yang berdasarkan Larsen. Kalau boleh saya simpulkan ya, kenapa saya mengambil hanya 2 teori tadi, Nida dan punyanya Larsen, itu karena kalau teorinya Naida itu bisa kita gunakan atau bisa kita apply ke dalam kita selaku individu penerjemah. Jadi kalau kita menerjemahkan sendiri, tidak menerjemahkan dalam sebuah tim atau grup, kemudian kita bekerja selaku independen, freelance gitu ya, kita bisa menggunakan atau aturan Naida teori tadi bisa kita gunakan. Sedangkan Larsen di sini dia memberikan ada 8 ya, ada 8 translation process, dan 8 proses ini adalah apabila seorang translator itu berada satu di dalam tim. Jadi kalau misalnya nanti kita bekerja di sebuah biro penerjemahan atau di sebuah perusahaan, kadang-kadang kita dalam perusahaan itu kita bekerja dalam tim. Nah, maka di teori Larsen inilah yang nanti berlaku di dalam proses penerjemahan. Karena nanti kita akan meminta orang lain untuk mengeceknya, kemudian akan dites dan lain sebagainya. Atau untuk yang teori Larsen ini apabila kita bekerja berdasarkan kontrak dengan seorang atau sebuah publisher. Kita lihat satu persatu. Pertama adalah preparation, the second one is analysis sama, kemudian transfer sama. Nah, yang bedanya ada di terakhir ini. Nanti dia membagi lagi ada initial draft, pre-working, testing, policing, kemudian terakhir adalah manuscript for publishing. Oke, yang preparation. Dia menyebutkan there are 2 kinds of preparation. First is there is the preparation which the translator should have before beginning the translation task. And the second one is there is the preparation which he undertake as he begins work on a specific translation project. Maksudnya begini, preparation menurut dia ada 2. Jadi pertama kita bisa belajar dulu menjadi seorang penerjemah. Salah satunya Anda sekarang belajar bahasa Inggris misalnya ya. Untuk menjadi master di dalam bahasa Inggris, biar nanti bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, maka itulah yang disebut oleh Larsen sebagai preparation 1. Kemudian preparation 2-nya adalah setelah kita lulus, kita mau jadi penerjemah. Menerjemahkannya ada di dalam tanda yang terakhir itu, specific translation project. Anda akan mengkhususkan nanti misalnya menerjemahkan khusus dokumen. Dokumennya terkhususkan lagi misalnya bidang pariwisata. Berarti nanti kita harus mempersiapkan hal yang kedua lagi, yaitu adalah kita harus tahu makna-makna, kata-kata, term, kemudian istilah-istilah yang biasa digunakan di bidang pariwisata. Itu yang dimaksudkan dengan specific translation project. Kemudian yang kedua, analisis itu hampir sama sebetulnya. Read through the text, sama ya. Note down any lexical item which seem to be the keyword. Yang dimaksudkan dengan keyword begini di sini adalah pada saat kita menerjemahkan kan kadang-kadang bukan hanya kata per kata, kemudian sentence per sentence gitu ya, tapi kan mungkin juga sebuah teks kan. Nah, kita bisa mengambil keyword dari teks yang di situ, terutama keywordnya adalah kata-kata yang mungkin menjadi message-nya yang penting, atau yang kedua adalah kata-kata yang mungkin kita tidak tahu maknanya. Nah, itu yang kita harus note down, itu maksudnya di sini. Maka nanti satu, kalau kata-kata keyword itu ada message-nya, maka kita tidak boleh keluar dari keyword-nya itu tadi atau message-nya tadi pada saat kita menerjemahkan. Kalau yang kita lihat itu adalah lexical yang tidak kita tahu maknanya, maka harus kita cari makna itu di dalam kamus. Kemudian dalam analisis, Larsen juga note that analisis itu bervariasi berdasarkan satu teksnya, kemudian berdasarkan juga dari sisi penerjemahnya. Kalau misalnya semakin teksnya semakin sulit, maka nanti di dalam analisis prosesnya akan semakin lama. Mungkin nanti kita akan selalu rewrite
read mungkin berulang kali gitu untuk getting the meaning, terutama untuk mendapatkan makna dari yang paling dekat dari sebuah kata itu. Itu yang jadi catatan Larsen. Kemudian berikutnya adalah tamak transfer. Transfer adalah proses of going from semantic structure analysis to the initial draft of translation. Nah, di sini yang jadi kata kuncinya, kalau tadi pada saat Naida dia tidak menyebutkan adanya initial draft. Nah, pada Larsen dia menyebutkannya initial draft, maksudnya adalah draft awal kita menerjemahkan. Jadi misalnya pertama kita baca teksnya panjang, kemudian kita terjemahkan. Hasil pertama terjemahan itu belum menjadi terjemahan final. Jadi katakanlah menjadi draft penerjemahan, kemudian nanti kita diamkan saja, gitu ya. Kemudian setelah itu lanjut ke yang berikutnya. The transfer take place in the mind of the translator. After it is done, the translation is faced with transferring the meaning into second language and introduction the appropriate receptor language. Jadi setelah selesai nanti kita diamkan saja. Kemudian setelah itu kita baca kembali. Pada saat kita membaca kembali ini, maka yang perlu kita perhatikan adalah ini. We have to carry out the lexical equivalent of concept dan juga berdasarkan culture-nya. Jadi kalau nanti setelah ada initial draft kita baca dan ternyata ada makna-makna yang berhubungan dengan konsep sesuatu seperti tadi saya sebutkan. Misalnya kalau dalam konsep hukum ya akan berbeda dengan konsep kesehatan. Kalau dalam konsep kesehatan kita mengatakan badan saya sakit bisa diganti dengan tubuh saya sakit, right? Tapi kalau di dalam konsep hukum, maka badan, misalnya sebuah institusi STBA, badan hukum STBA tidak bisa kita ganti dengan tubuh hukum STBA, right? Karena istilah badan di dalam kata itu tidak bisa langsung kita gunakan di dalam istilah tubuh. Nah, itu yang disebut dengan konsep sesuatu. Gitu. Kemudian berikutnya culture seperti tadi. Kalau memang di dalam makna di dalam bahasa Inggris itu ada berhubungan dengan culture, maka hati-hati pada saat kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak bisa directly kita mengambil makna dari makna leksikalnya. Gitu. Mungkin kita harus mempertahankan sebuah kata itu kalau memang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia nanti maknanya bisa totally different. Kemudian setelah dapat initial draft tadi, maka kita harus diminta untuk yang disebutkan di situ adalah the translation begin making his initial draft after moving back and forth from the source language to the receptor text. Jadi dia bikin dulu, kemudian setelah itu reworking of an initial draft, dibaca kembali kalau ada yang salah, intinya dikoreksi kembali begitu di dalam reworking ini, gitu. Ya. Kemudian untuk tujuan dari reworking adalah kalimat yang terakhir. Checking for naturalness and accuracy. Jadi untuk mengecek sampai akhir nanti kita dapat sebuah kalimat atau translation yang natural dan akurat, baik dari sisi konsepnya, dari sisi kebahasaannya, dan berterima di dalam target language-nya. Setelah kita reworking, maka kita harus testing the translation. Nah, testing yang the translation ini tidak bisa kita mengerjakan sendiri. Karena itu, maka dia meminta bantuan atau seorang translator harus bekerja di tim. Timnya di mana? Ada di paragraf yang kedua. Minimal ada 4 orang. Itu translatornya kita. Kemudian ada konsultan, kemudian ada tester, dan ada reviewer. Nah, ini biasanya yang akan kita publish, gitu ya. Konsultan itu bisa jadi adalah publishernya itu sendiri. Seperti yang minggu lalu saya jelaskan, saya menjawab pertanyaannya Arman waktu itu. Jadi konsultan di sini bisa jadi adalah permintaan dari publishernya, bisa jadi adalah orang konsultan sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau kita menerjemahkan hukum, bisa jadi konsultannya adalah kalau kita ingin menerjemahkan sebuah perjanjian, bisa jadi konsultannya adalah lawyer. Kita bertanya makna ini maksudnya apa. Gitu. Nah, tester maksudnya adalah kita tes itu. Biasanya ini apabila kita akan menuju ke sebuah istilahnya pangsa pasar. Jadi pembacanya spesifik. Misalnya bukunya pembacanya anak-anak.
Maka kita testerkan dulu, kita kasih ke anak-anak, disuruh untuk membaca. Apakah sesuai dengan mereka atau tidak. Kalau ternyata yang kita terjemahkan itu dipahami oleh anak-anak, oh berarti targetnya terpenuhi. Maksudnya target language-nya, target reader-nya terpenuhi. Setelah itu kalau misalnya ternyata ada beberapa hal yang tidak anak-anak pahami, itu kita butuh reviewer, direview kembali. Nah, itulah butuhnya minimal ada 4 orang tadi di dalam testing the translation. Nah, tadi kan ada catatan sudah direview, berarti tugas kita selaku penerjemah adalah kita mempolish lagi, kita perbaiki lagi, intinya begitu ya. Kita memperbaiki sampai terjemahan kita itu menjadi terjemahan yang terakhir, final, yang bagus. Ya. Disebut sebagai di situ ada adequate translation. Gitu. Nah, terakhir kalau sudah kita polish, maka kita serahkan itu ke publisher. Berarti ready to publish. Gitu. Nah, itulah yang tadi saya sebutkan bahwa step atau translation process by Larsen itu kalau boleh saya katakan lebih digunakan untuk yang betul-betul translator sebagai seorang translator profesional dan mereka bekerja di dalam sebuah tim. Gitu. Ya, jadi kalau saya gambarkan sebagai diagram, contohnya misalnya seperti ini. Jadi in translation we have to katakanlah two side. The first side is translator and the second side is teksnya. Di dalam teks nanti kita ada source language, teks yang kita baca. Kemudian tujuan kita mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kemudian bahasa Korea misalnya atau bahasa yang lain, itulah yang disebut dengan target language-nya. Di dalam target language sebetulnya kita juga harus berpikir mengenai target reader-nya, gitu. Pembacanya siapa? Pada saat we have to see source language to target language itulah yang nanti proses of translation itu terjadi di dalamnya. Pada saat kita menjalani baik 3 ataupun 8 proses menurut Maida ataupun menurut Larsen itulah yang kita bisa katakanlah have some problems in translation. Gitu. Saya berhenti dulu di sini. Okay, everybody. This is my explanation about translation process. Yeah. Do you have any comment or any what is that question maybe? Atau Maulana di sini mungkin do you have any comment? No, oke. Okay. Teman-teman yang ada di sana bagaimana? Cukup bisa dipahami? Cukup, ma'am. Baik. Clear, ma'am. Oke, yes, good, thank you. Nah, sebelum saya ke translation problems ya, untuk yang problems ini sebetulnya dalam tanda petik itu murni katakanlah kalau boleh saya katakan itu murni understanding of theory, gitu. Nah, untuk yang di sini untuk translation problems, saya akan membahasnya actually minggu depan, ya, karena ini juga sudah waktunya. Nah, saya tawarkan, kalau misalnya saya berikan penjelasan menggunakan PPT, kemudian beberapa hal nanti saya sebutkan di dalam mungkin teks atau penjelasan saya di di video explanation, kira-kira bisa diikuti tidak? Kalau misalnya Anda katakan bisa, mem, kita bisa mengikuti, kemudian nanti Anda bisa dengan menambahkan sources yang lain, maka minggu depan saya tidak menggunakan meeting Zoom. Saya menggunakan murni di Google Classroom ataupun di video explanation saya. Gitu. Karena beberapa kemarin boleh dikatakan mungkin masukan dari beberapa teman-teman kalian juga. Jadi kalau setiap saat semua mata kuliah ada Zoom, ya lumayan ya. Gitu. Bagaimana? Jadi nanti saya review seperti yang tadi saya sampaikan. Nanti saya berikan katakanlah saya berikan pertanyaan assignment about the understanding of translation problems. And dari yang di situ nanti saya mereview sebelum saya membahas bahasan berikutnya kalau saya tidak salah adalah translation method. Gitu.
Bagaimana? Mem, berarti minggu depan juga nggak ada kelas offline gitu, Mem? Non. Jadi kelasnya murni totally online. Online-nya adalah bukan online Zoom ya, tetapi adalah online that you have to katakanlah understanding the theory by yourself. By you can katakanlah find out any sources, tapi based on the topic of translation problems. I will give you the PPT and also the video explanation about the translation problem, and then I will give you katakanlah satu pertanyaan to evaluate about your understanding of translation problem itself. Gitu Delia. Bagaimana? Atau mau tetap? Saya mau tanya kalau kayak gitu berarti kalau misal ada pertanyaan bisa di komen lewat Google Classroom itu Betul. atau grup WhatsApp. Yes, betul Chen. Jadi kalau nanti misalnya termasuk yang tadi ya, saya sudah katakanlah mereview mengenai definition of translation. Ada beberapa yang tadi repost lagi ke saya, replay ke saya. Nanti mungkin saya berikan jawaban langsung di private. Tapi kalau private kan mungkin teman-teman yang lain nggak bisa baca. Jadi mungkin kalau saran saya, kalau untuk yang minggu depan untuk yang translation problems, nanti kita lanjutkan diskusinya di diskusi kelas, jadi di forum discussion di kelas. Jadi biar nanti ada pertanyaan, bisa saling melengkapi pemahaman dari teman-teman yang lain gitu. Karena kalau nanti di private, nanti teman-teman kan tidak bisa baca. Yang bisa adalah yang mengirim ke saya misalnya gitu. Gitu Cain. Jadi apakah bisa kita sepakati? Jadi minggu depan saya berikan materinya di Google Classroom, PPT plus nanti saya berikan video explanation a little bit about this problem, and maybe you can find for more detail by ya kalau sekarang sih banyak sekali ya searching about this translation problem, and nanti saya berikan ya tadi katakanlah latihan misalnya di situ. Kalau misalnya terjemahannya begini, kalau menurut Anda ini problemnya karena apa? Nah, misalnya begitu. Bagaimana? Bisakah? Biar agak mengirit kuota Anda sedikit. Khusus makul ini ya, Sorry? Khusus makul yang translation. Kemarin sih untuk yang di S1, kemarin saya coba karena untuk di bahasa Prancis itu saya memberikan juga video explanation di bagian yang kedua mengenai guide de communication. Itu kemarin yang S1 juga mengatakan ya ini sudah cukup bisa dipahami kok Mem gitu. Nah, jadi saya juga berpikir apabila nanti misalnya di yang bahasa Prancis itu sudah aplikatif, kemudian nanti bisa dipahami dengan menggunakan yang di video explanation, maka nanti pada saat meeting kedua pada materi baru, nanti murni adalah saya berikan online, nanti saya review di class discussion, terutama pada pengucapan. Jadi gramatikalnya, baik translation maupun Prancis, materi baru pasti akan saya berikan ke Zoom dulu. Terutama mungkin nanti biar bisa langsung hal-hal yang tidak saya jelaskan di situ, nanti bisa saya jelaskan langsung. Tetapi untuk materi yang kedua, khususnya untuk praktek, nanti saya berikan di video explanation saya, praktek kalian, maka nanti kirim ke saya, seperti kemarin saya berikan feedback one by one. Begitu. Sedangkan untuk yang, karena kita ada 3 kelas ya, untuk yang pengantar praktek kerja, maka untuk yang besok tetap ada kelas. Besok Perancis masih ada kelas Zoom, kemudian praktek kerja juga ada kelas. Karena praktek kerja setelah ini kita membahas mengenai bagaimana membuat sebuah project plan. Jadi kayaknya kalau praktek kerja 2-3 meeting ke depan, kalau materinya masih materi baru tetap ada Zoom, Rangga. Kalau tidak salah tadi Rangga ya? Iya, oke, makasih Mem. Oke, sip. Yang lain bagaimana? Bisa begitu? Bisa, Mem. Oke. Karena terus terang saya mencoba juga untuk memahami kalian kalau semua mata kuliah Zoom KB gitu ya lumayan ya. Gitu. Sorry, bahasa Jawa saya keluar. Gitu. Sementara kuota dari pemerintah kan? Mem mau nanya Mem.
kalau yang besok itu Perancis sama pengantar kegiatan kerjanya, yang offline ada nggak ya Mem ya kelasnya? Ada. Ada Mas. Jadi apabila ada kelas Zoom pasti ada kelas offline. Oh ya oke Mem, siap Mem. Yes. Monggo kalau misalnya mau datang silahkan. Oke, Mem. Baik, ya. Nah, about this topic, seperti yang minggu lalu juga, saya memberikan evaluasi about your understanding about yang tadi translation process. Just give me your understanding about translation process. Mau ambil yang NAIDA boleh, mau ambil yang Larsen boleh. What is translation process? Based on NAIDA atau Larsen theory. Saya sudah membuat satu room di Google Classroom. Nanti silahkan diisi di situ. Nanti kalau misalnya ada ada catatan, saya berikan private message ke kalian satu persatu. Gitu. Oke, I think that's enough the theory of translation process. We will continue to next subject about translation problem. Oke, thank you ya, dan tetap sehat, tetap semangat, tetap happy, biar imun kita tetap tinggi ya.